Jadi di sini banyak sekali kawan-kawan yang bertanya tentang nilai kompetensi yang telah dilakukan ujian kemarin. Ini seperti Evi Mayasari ya. Ibu Evi bertanya tentang nilai apakah saya bisa lolos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Irwansyah dalam channel saya Irwansyah SMK Bisa. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang P3K ya. Jadi berkaitan dengan video saya yang lalu ya, yaitu tentang perhitungan menghitung nilai akhir P3K guru. Jadi di sini memang banyak teman-teman yang bertanya ya mengenai rumus yang saya gunakan. Sebenarnya rumus tersebut sangat sederhana, yaitu dari segi untuk pembobotan nilai. Jadi di sini banyak sekali kawan-kawan yang bertanya tentang nilai kompetensi yang telah dilakukan ujian kemarin. Ini seperti Evi Mayasari ya. Ibu Evi bertanya tentang nilai apakah saya bisa lolos ya. Di sini Bu Evi bertanya tentang kelulusannya ya. Misalnya untuk nilai sosial kultural yaitu 195, kemudian wawancara 36 ya, teknis 195 dengan passing grade-nya PG-nya 305 dan umurnya 35 min ya, berarti di bawah 35 tahun. Jadi kalau kita lihat ya, dari untuk kelulusan P3K itu harus mencapai nilai passing grade ya, nilai passing grade. Kalau dilihat dari teknisnya ini tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, karena nilai passing grade-nya yang sudah ditetapkan yaitu 305 ya. Jadi untuk kali ini memang ada, ini coba kita buka ya, ada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu nomor 1169 tahun 2021. Nah, di sini ada Permenpan ya. Permenpan RB yaitu tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1. Nah, jadi ada pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ditetapkan dan diputuskan ada beberapa diktum. Jadi yang diktum pertama yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K ya. Adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Dan di diktum kedua yaitu nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, B. Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan C adalah nilai ambang batas wawancara. Jadi di sini membahas tentang nilai ambang batas ya. Kemudian diktum ketiga yaitu nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1.
dilakukan penyesuaian dari keputusan Menteri Permen yang lalu ya, yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Nah, sekarang sudah dibagi menjadi 3 kategori. Ada nilai ambang batas kategori 1, ada kategori 2 dan kategori 3. Kemudian pada diktum keempat ya, diktum keempat, nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri yang lalu ya, tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi. Nah, jadi untuk kategori 1 ini masih memakai keputusan Menteri yang lalu ya, tentang nilai ambang batas. Kemudian diktum kelima yaitu nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk kategori 2 ini khusus untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batasnya adalah 110 ya, dimana yang kemarin itu 130. Jadi untuk kategori 2 ini sudah diturunkan ya nilai ambang batasnya. Untuk wawancara itu menjadi 20, yang sebelumnya 24. Kemudian untuk diktum ke-6, nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Jadi khusus untuk diktum ke-6 ini, nilai ambang batas kategori 2 ya, itu khusus untuk yang peserta yang berusia paling rendah 50 tahun ya. Kemudian diktum ke-7, nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga ya. Pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Jadi untuk kategori 3 ya, kategori 3 nanti ada lampirannya bisa kita lihat ya. Untuk kompetensi teknis itu ada penurunan, sepertinya ada penurunan ya. Kemudian untuk yang B 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ini sama dengan kategori 1 dan 24 untuk wawancara. Jadi untuk kompetensi teknis bisa kita lihat ya. Nah, di sini dia untuk lampiran satunya ya. Nah, ini akan ada kategori 1 ya. Dulu yang pertama itu 260 ya untuk guru kelas TK. Misalnya untuk guru kelas TK itu 260. Dan untuk nilai ambang batas kategori 2 yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu khusus untuk yang berusia 50 tahun ke atas atau paling rendah 50 tahun. Untuk nilai ambang batas kategori 3 itu sudah diturunkan ya menjadi 210. Jadi ada pengurangan ya, ada pengurangan nilai ambang batas khusus untuk kategori ketiga. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Nah, di sini untuk kategori ketiga ya, itu sudah menjadi ada pengurangan ya, ada pengurangan. Ini bisa kita lihat ya. Kalau misalnya guru
SMA Matematika dulu 290, sekarang menjadi 240. Dan kayak seperti guru SMK ya, untuk jurusan misalnya multimedia, dulu adalah 220 Permenpan dulu yang lalu, dan yang baru yaitu menjadi 170 untuk kategori ketiga. Nah, seperti itu dia ya. Oke, kita lanjutkan ke diktum ke-8 ya. Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 ya, diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, di sini kita lihat ya, khusus untuk kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1 ya, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi semua peserta itu masih berlaku nilai ambang batas kategori 1. Nah, di sini kan. Kemudian yang B, jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya di kompetensi yang pertama ini di kategori 1 tidak ada yang memenuhi ataupun tidak ada yang lulus ya. Jadi terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6, kita lihat diktum ke-6. Nah, ini untuk usia paling rendah 50 tahun ya. Diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jadi ini dilihat lagi, apabila di yang pertama ini nggak ada yang lulus, dilihat yang kedua, kategori 2 ini. Kemudian yang C, jika setelah huruf B diberlakukan masih juga terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan guru kelas, misalnya kita ambil aja guru kelas untuk SD ya, guru kelas untuk SD, di kompetensi pertama dia tidak terpenuhi nilai ambang batas. Misalnya dia mendapatkan nilai 290 setelah tambahan afirmasi ya, kan tidak terpenuhi ini. Kemudian dilihat lagi nilai ambang batas untuk kategori 2. Tapi khusus untuk nilai ambang batas kategori 2 ya, untuk yang berusia 50 tahun itu khusus untuk yang manajerial dan sosiokultural dan wawancara. Nah, ini khusus untuk yang 50 tahun ini ada pengurangan di manajerial dan wawancara. Ini sepertinya seperti ini ya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu semuanya ya. Ini yang diktum ke-8 nih, poinnya yang harus kita pahami bersama. Kemudian diktum 9, peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasar pada pasal 29
peraturan menteri ya tentang pengadaan P3K ya, itu dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut ya. Ada 2 kelompok ya, yaitu kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian kelompok kedua yaitu berisi peserta yang melamar di sekolah yang bukan tempatnya mengajar, berarti yang non-induk ya, dia melamar di sekolah lain. Di 2 kelompok ini kita lihat lagi diktum ke-10 ya, tadi diktum ke-9. Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Nah, jadi di sini ya perlu kita garis bawahi bahwa berkompetisi pada kelompoknya masing-masing ya. Berarti kalau kita lihat dari bahasa diktum ke-10 ini, jadi yang induk dia berkompetisi dengan sesama induk, dan yang non-induk juga berkompetisi ya sesama kelompoknya masing-masing. Ya, ini harus kita pahami bersama ya. Berarti dia dipisah, yang induk dengan induk sesama induk, yang non-induk sesama non-induk. Mungkin seperti itu ya bahasanya ya di sini, karena dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian diktum ke-11. Dalam hal alokasi kebutuhan P3K ya, kita singkat aja, dari kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1. Nah, nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3. Nah, maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, di sini perlu kita pahami ya dari bahasa ini. Berarti yang kelompok pertama apabila dia tidak memenuhi ambang batas baik kategori 1, kategori 2 maupun kategori 3, jadi kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Dan berlaku sebaliknya, jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta dari kelompok pertama tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini di sini mungkin perlu pemahaman ya, pemahaman yang harus ini masih agak mengambang kita untuk memahami daripada poin ini. Di sini memang berkompetisi pada kelompoknya masing-masing ya. Kemudian di diktum 11 ini, apabila yang kelompok pertama tidak lulus, jadi kelompok kedua tidak bisa mengisi kekosongan tersebut. Kemudian sebaliknya, jika di alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum juga terpenuhi, maka peserta kelompok pertama tidak dapat mengisi juga kekosongan tersebut. Nah, jadi ini perlu pemahaman yang mungkin harus kita lihat-lihat lagi, kita cari referensi ya
ataupun kita tunggu aja pengumuman dari pemerintah nantinya. Kemudian diktum ke-12, ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan Menteri ini dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ini dikecualikan ya. Berarti yang di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat itu mungkin ada aturan khusus bagi mereka. Kemudian diktum ke-13, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, di sini ya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021. Tertanda Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo. Mungkin ini sedikit ya tentang kita bahas tentang permen PAN yang terbaru ya.